menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Saya minta maaf yang katanya bosan dengan salamnya, nggak apa-apa. Yang penting Anda jawab salam, karena kalau Anda tidak jawab salam dan Anda seorang muslim berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara sekalian, ini ada berita yang menarik, yang ngeri-ngeri sedap juga, rektor versus rektor. Jadi kalau dulu kita lihat ada video dan di belakang rektor UGM ketawa-ketawa, mantan rektor UGM, maka ini ada juga mantan rektor UGM yang lebih senior sesungguhnya dari rektor yang ketawa-ketawa di belakang video tadi. Ada tadi ya? Nah, yaitu Sofyan Effendi. Dia bukan meragukan ya, dia mengungkapkan ada kejanggalan dalam ijazah dan skripsi Jokowi. Kita bacakan ya sobat era sekalian. Kontroversi seputar keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi kembali memanas. Kali ini pernyataan tajam datang dari mantan Rektor Universitas Gadjah Mada UGM, Profesor Dr. Sofyan Effendi. Dalam sebuah pernyataan yang beredar, Profesor Sofyan mengungkapkan setidaknya 5 poin utama yang dinilainya mencurigakan terkait keabsahan ijazah Presiden Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM. Pertama, Profesor Sofyan menyoroti adanya ketidaksesuaian antara fotokopi ijazah yang selama ini digunakan Presiden Jokowi dengan dokumen asli yang dimiliki para wisudawan Fakultas Kehutanan UGM pada periode waktu yang sama. Ia menyebut adanya anomali format dan substansi yang seharusnya tak mungkin terjadi jika ijazah tersebut benar-benar dikeluarkan secara resmi oleh UGM. Oke. Kemudian kedua, ia mengungkapkan bahwa foto yang tertera dalam fotokopi ijazah Jokowi bukanlah foto dirinya, melainkan wajah orang lain. Ini bukan sekadar kekeliruan administratif, tapi menyentuh ranah otentisitas identitas, ungkapnya kepada wartawan Sabtu 21 Juni 2025. Oke. Kemudian yang ketiga, mantan ketua komisi ASN ini ya, dan memang pernah menjadi ketua komisi ASN ya, tersebut juga mempertanyakan tidak adanya bukti laporan kehilangan ijazah asli yang seharusnya menjadi dasar UGM untuk mengeluarkan ijazah pengganti atau surat keterangan resmi in case kalau ijazah itu memang hilang ya, lalu dibikin yang baru tanpa laporan kehilangan. Bagaimana mungkin UGM menerbitkan kembali dokumen resmi, tanya Profesor Sofyan.
Yang keempat, ia menyoroti kejanggalan pada dokumen skripsi Jokowi. Menurutnya skripsi tersebut tidak ditandatangani oleh dosen pembimbing sebenarnya dan tidak memiliki tanggal atau waktu pengesahan yang lazimnya menjadi bagian standar akademik. Kemudian kelima, Profesor Sofyan menyuarakan keprihatinan terhadap munculnya persepsi negatif masyarakat luas terhadap UGM. Ia menilai ada kecenderungan permisif dari kampus yang justru menimbulkan dugaan bahwa UGM sengaja membiarkan kontroversi ini berlarut-larut akibat tekanan kekuasaan. Ya, UGM sengaja membiarkan kontroversi ini berlarut-larut akibat tekanan kekuasaan. Saya menyampaikan ini bukan sebagai serangan politik, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan akademik. Integritas institusi pendidikan tinggi seperti UGM harus dijaga bahkan terhadap kekuasaan sekalipun, tegas Profesor Sofyan. Hingga berita ini diturunkan, pihak UGM belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Profesor Sofyan Effendi tersebut. Kalau pernyataannya Sabtu, ya bagaimana memberikan tanggapan orang libur. Kadang-kadang media yang penting formalitasnya tercapai. Tetapi intinya sobat era sekalian, apa yang disampaikan Profesor Sofyan Effendi itu pula lah yang kemudian disampaikan oleh Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain sebagainya. Yang paling telak adalah soal foto yang tertera di fotokopi ijazah. Kenapa fotokopi ijazah? Ya karena yang aslinya tidak pernah mau diperlihatkan. Katanya nanti kita perlihatkan di pengadilan kalau ada perintah pengadilan. Sementara lawyernya Jokowi, ya, dengan keyakinan penuh dan dengan presiden selama ini di mana pengadilan lebih berpihak kepada Jokowi, itu sudah menyampaikan eksepsi yang kalau dikabulkan, maka sobat era sekalian tidak akan ada lagi sidang pembuktian ijazah asli atau palsu. Jadi tanggal 19 kemarin itu sudah sampai tahap eksepsi dari pihak tergugat, dalam hal ini pihak Jokowi. Nah, kalau eksepsi itu dikabulkan, sekali lagi kalau dikabulkan, maka tidak akan sampai kepada tahap pembuktian. Selesai, case close untuk yang di Solo. Kita tunggu lagi di Sleman, apakah ada kemungkinan pembuktian ijazah. Kalau lagi-lagi ditolak legal standingnya atau kompetensi peradilannya, case close lagi. Memang benar, yang bisa mengadili adalah pengadilan tata usaha negara. Tapi jangan lupa, petun itu punya tenggat waktu. Karena itu tidak ada salahnya diselesaikan di pengadilan perdata dalam judul gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi bukan aspek pidananya yang dikemukakan, tapi aspek administratifnya, yaitu keaslian ijazahnya yang harusnya memang di PT UN, tetapi PT UN kan ada tenggat waktu 90 hari. Jadi kalau tidak ada tenggat waktu 90 hari, ya kita bisa go ahead ke UGM, ke Petun. Tapi ini karena ada tenggat waktu, maka masuklah gugatan itu, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada pengadilan negeri. Dan itu pernah terjadi, seperti misalnya banyak warga negara yang kehilangan hak memilih melakukan gugatan class action, gugatan perbuatan melawan hukum, dan diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat long time ago. Walaupun di tingkat banding dan kasasi beda cerita, karena memang yang dikabulkan gak tanggung-tanggung, itu denda sampai triliunan. Begitu sobat RH sekalian ya, yang harus kita pahami. Dan pesan atau message dari Sofyan Effendi ini memang menohok, ngeri-ngeri sedap. Karena dia juga mantan rektor. Ya, orang mengatakan ya karena tidak punya jabatan lagi makanya berani bersuara lantang. Justru sebaliknya, saya katakan orang yang bisa bersuara apa adanya adalah orang yang tidak lagi punya kepentingan. Kan begitu caranya. Jadi kalau orang yang punya kepentingan karena masih menjabat, ya kita jangan dengarkan. Karena dia pasti akan membela sesuai dengan kepentingannya. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah ya mempertahankan jabatan. Atau paling tidak jabatannya itu bisa dia tetap pegang dan kalau mungkin bisa naik. Tapi kalau orang yang tidak lagi menjabat atau tidak lagi berharap jabatan, ya dia bisa ngomong apa adanya. Tidak ada tendensi untuk memuji-muji atau tendensi untuk membuat kebohongan-kebohongan. Ngomong apa adanya saja. Makanya Sofyan mengatakan ini bukan serangan politik, sobat era sekalian. Ya. Jadi makin banyak orang yang bicara tentang ijazah palsu Jokowi, itu makin baik untuk memberikan semacam penguatan bahwa ini bukan hanya masalah pribadi Roy Suryo, bukan masalah pribadi Dr. Tifa dan Resmond Hasiholan Sianipar, tetapi ini adalah masalah rakyat Indonesia yang bahkan rektor atau ex-rektor UGM pun berbicara. Ya, memprihatinkan, penuh prihatin dengan
UGM yang kelihatannya menyebabkan ini semua berlarut-larut karena di bawah tekanan kekuasaan. UGM tidak pernah berani speak up, misalnya diundang di forum-forum apapun untuk menjelaskan soal ini. Kan kalau UGM memang kredibel, dia kan punya data sesungguhnya. Kalaupun dia tidak memiliki salinan fotokopi ijazah Jokowi, paling tidak, tapi masa sih nggak punya? Kan dalam berapa kali pemilu kan pasti dibutuhkan yang namanya ijazah yang dilegalisasi atau dilegalisir. Ya, let's say karena keteledoran administratif tidak ada pertinggalnya, kan ada dokumen-dokumen lain yang bisa di-reveal ke publik. Dan ini tidak pernah, karena yang disampaikan oleh Bareskrim tersebut justru dokumen-dokumen yang makin meragukan bahwa Jokowi pernah dapat gelar S1 atau menyelesaikan skripsinya. Karena registrasinya sarjana muda. Ketika dicek soal penerimaan mahasiswa S1 atau tingkat sarjana UGM, hilang korannya. Yang kemudian orang kemudian mempertanyakan kok tertulis puasa bukan pasa atau yang dibacanya poso. Jadi saudara sekalian, hal-hal seperti ini perlu kita garis bawahi lagi ya. Intinya adalah kita mencari kebenaran bukan pembenaran. Nah, belum lagi berita atau apa yang disampaikan oleh Bitor Suryadi yang kata seorang perempuan konon caleg PSI ya, itu sudah meninggal. Tetapi yakinlah Bitor masih hidup sehat walafiat insya Allah ya. Kata Bitor Suryadi, ya ini berdasarkan informasi yang dia dapat dari Dhani Iskandar. Dalam versi Dr. Zul, Denny Iskandar, bukan Dhani ya, Denny Iskandar. That's okay, sometimes saya dipanggil Rafli, padahal nama saya Refli ya, bukan Rafli, R-E-F-L-Y ya. Nah itu bahwa ijazah ini dibuat di Pasar Pramuka. Wah, nggak ada Pasar Pramuka itu jual burung, Pasar Pramuka pojok. Pokoknya daerah pramuka yang biasa digunakan untuk transaksi dokumen-dokumen, membuat macam-macam dokumen ya. Itulah ya, mau letaknya di mana itu yang penting itu di sekitar Jalan Pramuka, karena ini sudah terkenal di seantero penduduk Jakarta ini, bahkan juga di daerah lain begitu ya. Jangan dikacaukan dengan pasar burung dan lain sebagainya. Lalu berita-berita yang lain adalah soal tidak identiknya ijazah Jokowi dengan 3 ijazah yang dibandingkan sebagaimana dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa melakukan juga banyak penelitian yang menunjukkan bahwa dokumen ini fake ya. Mulai dari tidak otentik atau tidak identik, kemudian tidak otentik dan fake ya. Karena ketika melakukan uji forensik hanya 2 kesimpulannya, fake atau original, dan kata Rismon fake. Paling tidak sama seperti mantan rektor UGM, foto yang tertera di ijazah bukanlah foto Jokowi, melainkan lebih mirip ke foto Dumatno Budi Utomo, sepupunya atau keponakan. Kemudian yang kedua adalah cat merah yang ada itu tidak melintas di foto, dan yang ketiga foto itu terlalu solid untuk dianggap sebagai fotokopi analog. Jadi 3 itu keberatan Rismon terhadap ijazah Jokowi. Yang lainnya ya ketika dibandingkan dengan ijazah teman-temannya 11, 15, 11, 16 dan 11, 17 atas nama Fronojiwo, almarhum Hari Mulyono dan Sri Murtiningsih, ternyata foto 1120 ijazah 1120 milik Jokowi tidak identik, tidak sama, terutama terkait dengan persentase overlappingnya dengan lambang UGM. Kalau soal ijazah tetap Rismon bicara mengenai penggunaan font yang terlalu cantik yaitu Times New Roman di lembar Jokowi, dan kemudian tidak ada lembar pengesahan yang kemudian juga dipersoalkan oleh banyak orang. Begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan ini memberikan penguatan karena ternyata rektor UGM pun berpikir yang sama ya. Mantan rektor UGM Profesor Dr. Sofyan Effendi. Jadi Profesor Sofyan Effendi ini rektor UGM yang jelas lebih senior dibandingkan Pratikno ya. Oke. Teguh, kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Teguh Santoso, saya berharap aktivis mau bergerak untuk menjadi amicus curiae di Pengadilan Solo agar hakim mau mempertimbangkan kasus ini adalah kasus demi kepentingan publik di mana publik berhak atas informasi. Bagus juga ya, menyampaikan amicus curiae. Jadi sahabat peradilan atau friends of the court menyampaikan amicus curiae sebanyak-banyaknya
kepada Pengadilan Solo agar tidak mengabulkan eksepsi soal kompetensi peradilan maupun soal legal standing penggugat. Karena arahnya ke situ kelihatannya ya. Kemudian sejak jadi gubernur DKI, jujur saya lihat orang ini hanya besar di framing, nggak memadai pendidikan baik formal maupun informal, apalagi alumni UGM jauh. Yang menarik adalah perlu kita cek ya, itu ada gambar misalnya, ada bicara mengenai soal gelar doktorandesnya. Nah, gelar doktorandesnya itu paling tidak waktu Sritek ya. Kemudian gelar doktorandesnya juga waktu disebut dalam Wikipedia ketika menjadi wali kota Solo atau apa. Coba tampilkan kenapa tiba-tiba di Solo itu Dr. Andes. Nah, Bitor Suryadi mengatakan coba. Lagi-lagi Bitor ya kirim pesan ke saya, coba warga Solo yang mendapatkan surat resmi dari Joko Widodo, coba lihat gelarnya Dr. Andes atau insinyur yang resmi ya. Apa saja dokumen resmi dari Solo, dari kota Solo, dari Pemda, Pemkot kota Solo. Coba lihat apakah gelarnya itu Dr. Andes ataukah gelarnya itu insinyur. Tapi kalau soal gelarnya Dr. Andes ya ada di pemberitaan, bisa ditampilkan ya, pemberitaan Sritek, dan kemudian biodata yang dimuat di internet pernah dikatakan Dr. Andes begitu. Jadi kalau misalnya di Solo ternyata Dr. Andes semua dan kemudian berubah menjadi insinyur, nah this is the question sesungguhnya. Kok masalah yang seperti ini dianggap kecil? Nggak kecil bro ya, para pemuja Mulyono ya. Kemudian soal keprihatinan Sofyan Effendi wajar saja, karena orang tidak percaya dengan institusi UGM dalam soal ijazah ini. Itu masalahnya. Jadi kita tidak mengada-ngada, mereka cenderung tidak percaya dengan institusi UGM dalam soal ijazah. Tingkat kepercayaan terhadap institusi UGM rendah sekali. Ya. Terus sudah di-share ya, sudah dimasukkan ke dalam video. Berapa persen ya? Karena ini saya belum bisa bukanya. 89% orang tidak percaya UGM. Coba bayangkan dari 111.000 dari 111.000 itu 89% orang tidak percaya UGM, bayangkan. Jadi yang percaya berapa? 8%. Yang ragu-ragu 3%. Jadi itulah profilnya ya. Memang ini di RH Channel, tetapi kan masa Anda tidak mau take me into account ya, take RH Channel into account, tidak mempertimbangkan. Adalah dipertimbangkan. Kemarin saya coba-coba misalnya bicara tentang sosok Jokowi yang palsu misalnya. Oh ternyata banyak juga orang percaya ya bahwa ini bukan sosok yang sesungguhnya kalau kita kaitkan dengan namanya Joko Widodo yang pernah ada di UGM. Pernah ada di UGM. Jadi memang kalau kita lihat dari 3 gambar ya, tampilkan lagi, memang berbeda nih orang yang berbeda. Kalau sebelah kiri itu hidungnya lancip, rodok ganteng, pernah menggunakan toga, wisuda. Inilah yang dikatakan sebagai Joko Widodo. Tapi apakah ini wisuda sarjana atau bagaimana, kita kagak ngerti ya. Kemudian berikutnya, karena kalau seandainya Joko Widodo ini pernah menyelesaikan S1 UGM yang hidungnya lancip ini, ya tetap saja bukan Joko Widodo yang kita kenal sekarang ya. Malah kita bisa mengatakan Joko Widodo yang kita kenal sekarang tidak pernah kuliah, bahkan Joko Widodo yang ono yang kuliah. Lalu di tengahnya gambar yang di ijazah yang memang sudah muncul di Bareskrim. Inilah fotonya kan. Nah, ini orang yang berbeda. Jadi ini 3 orang yang berbeda. Foto sebelah kiri ya itu jelas berbeda dengan 2 foto sebelah tengah dan sebelah kanannya. Karena beda, hidungnya saja beda, bentuk hidung itu nggak berubah. Ya, ini hidungnya lancip, berkacamata, rodok ganteng. Kemudian kalau yang ini, yang tengah dan yang kanan, ya itu 2 hal yang kalau lihat struktur hidung mirip-mirip, tapi kalau kita rely on dengan apa yang dihasilkan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan Rismond itu berbeda. Coba kalau cari yang kalau fotokopinya fotonya di take off, kalau kacamatanya di take off itu mukanya kelihatan berbeda, karena orang yang menggunakan kacamata itu bisa berbeda dengan orang yang tidak menggunakan kacamata, bisa berbeda sekali gambarnya. Oke, coba kita bacakan lagi komentar sobat RH sekalian ya.
Bang Refli Harun, tolong bahas tindakan Fufu Fafa yang biadab dan melanggar konstitusi karena menyuruh pengawalnya mencekik dan menangkap mahasiswa yang menunjukkan poster kritikan terhadap Fufu Fafa saat kunjungan. Is it? Nanti kita lihat ya. Menteri Pendidikan dan Dinas Pendidikan juga bungkam. Kemudian ujung-ujungnya juga wong ini Raja Jawa cawe-cawe kok pasti kuat lah. Banyak kejanggalan-kejanggalan pun bisa apa ini raja ya. Ada Dewi yang doyan burung dan apa maksudnya nggak ngerti ini. Dari sikap komentar Ibu Caleg PSI tersebut, rakyat bisa melihat kualitas caleg PSI bagaimana. Ibu Caleg, Anda blunder memperburuk nama PSI di mata rakyat. Iya konon ya, saya tidak tahu apakah dia betul-betul caleg PSI atau enggak karena ada informasi seperti itu. Karena itu kita research dulu. Konon tidak ada alasan untuk Jokowi memasukkan ijazah kuliahnya karena ijazah SMA sudah cukup lah. Yang jadi masalahnya ijazah SMA-nya pun bermasalah. Tidak juga. Anda bisa bayangkan yang namanya ijazah sarjana itu kan jualan, etalase. Kalau seandainya cuma tamat SMA dan tidak ada ketokohan lain, ya orang akan mempertimbangkan emang siapa lu. Kalau Megawati beda kasusnya. Megawati memang orang hebat dari awal karena anak Presiden Soekarno. Kalau ini dari anta beranta cuma tamat SMA lalu dinominasikan sebagai wali kota, gubernur dan presiden kan rasanya terlalu naif kita. Karena itu dia membutuhkan minimal standar pendidikan S1 lah minimal sebagai standar pendidikan yang dipakai oleh banyak orang. Tapi kan Prabowo tidak sampai S1, tapi Prabowo jenderal bro, letjen minimal. Dan sekarang sudah jenderal besar. Begitu sobat era sekalian ya. Sudah azan ya, kita cukupkan dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cia.